Jadi memang ada yang meributkan itu, yang nyinyir soal militer-militer dan segala macam, tapi itu ya kelompok tertentu. Pak Presiden selalu menekankan tentang loyalitas. Jadi tidak ada lagi ego sektoral. Semuanya ego kelompok. Soal wah ini rezim ini lagi mencoba membawa apa namanya ide-ide kemiliteran nih, militeristik nih gitu. Iya, justru nggak ada ide-ide itu sama sekali. nggak ada, sama sekali. Ini kan sama kayak kalau perusahaan lagi outbound, Iya betul. terus tiba-tiba pakai baju loreng main paintball, atau ada tim building, tim kan juga butuh kedisiplinan, bangun jam berapa, kita mulai acara jam berapa, tim outbound kan juga kayak begitu. Nah buat kita nggak ada ide-ide militeristik sama sekali. Tapi bahwa kita membiasakan diri disiplin nggak harus dibentur-benturkan dengan ide-ide. Jadi artinya kan jadinya nanti mau ngomong. Jadi kalau kalian yang sedikit-sedikit bilang militeristik, berarti kalian orang nggak disiplin. Berarti kalian orang yang nggak mau teratur. Berarti kalian mau orang yang seenaknya aja. Kan bisa jadi begitu jadinya gitu loh. Kalau dibentur-benturkan, menurut saya ini bukan buat dibentur-bentur. Ketika kita belajar kedisiplinan, kita belajar keteraturan, ini tempat terbaik. Kita belajar sebuah yang tertata dengan baik. Sampai teratur sekali kan kita ngerasa waktu itu hidup 3 hari itu teratur sekali. Saya tuh susah hidup abang nggak pernah seteratur itu sampai emis banget. Iya, teratur banget. Bangun pagi, saya itu kalaupun bangun pagi bukan bersih-bersih dan siap-siap untuk baris berbaris gitu. Kita kalaupun bangun pagi bikin kopi gitu kan, duduk gitu. Kalau nggak lihat HP kayak gitu-gitu kan. Kalau ini kita langsung gerak nih, kita langsung standby, kita langsung apa segala macam dan bergerak. Dan menurut saya kebayangin ya teman-teman yang di ketentaraan misalnya di Akmil gitu, dia melakoni ini setiap hari. Udah jadi sikap hidup ya. Kebayang nggak itu jadi cara hidupnya mereka, kedisiplinan tuh. Makanya memang waktu saya retreat itu pagi-pagi itu kayak Pak Herindra, yang jadal-jadal itu pagi-pagi udah bangun ngajak jalan semua orang tuh. Kita mikir ini bapak-bapak nggak capek atau itu dia kita tinggal on and off aja tuh dalam hidup itu ya. Ini kita ngobrol sampai malam, dia pagi-pagi sudah, yang waktu di Hambalang ya, yang waktu retreat itu, dia pagi-pagi sudah ngajak jalan nih, bapak-bapak jenderal itu kan, yang purnawirawan ini. Maksudnya senior ya, Bang, kan ada Jenderal Wiranto, ada Jenderal Luhut di sana kan? Iya, itu iya. Yang udah 70-an something tuh, Pak Wiranto ikut baris berbaris, ikut olahraga, ikut segala macam. Menurut saya ini dahsyat sekali. Nggak ada lagi tuh jenderal-jenderal bintang 4 ini. Pak BG juga, Pak BG. Iya, ditanggalkan bintang dan segala macam, terus ikut baris berbaris sama kita yang mungkin nggak pernah khatam nih urusan begini gitu. Dan mereka yang sudah khatam, masih udah khatam lah dulunya yang soal begini, tapi mereka ikut. Dan nggak ada nggak ada celutukan omongan ngajarin harus begini harus begitu, ikut aja. Salah hormatmu. Nggak ada begitu, Bang. Fikar kau, apa kau hormat kayak gitu kau? Itu nggak ada tuh Jenderal Luhut gitu. Malah kita pas jalan ke itu Bang ya, pas jalan ke Bukit Tidar itu kan salah satu yang ikut itu ada Pak Tito Karnavian kan. Jenderal bintang 4 ini. Sampai kita berani sama beliau untuk bercanda gitu loh Bang. Saya bilang, izin Chief, kita kan manggilnya Chief. Izin Chief, sekarang ini kita sama-sama alumni Akmil angkatan 2024. Walaupun status Komcat. Setara dia. Setara gitu. Lu boleh Adi Makayasa kan. Ini satu rating nih. Satu rating kita ini. Tapi Tom Fikar, banyak juga orang menganggap bahwa ini kan sebenarnya bukan, kalau oke lah, pendidikannya kemiliterannya kan cuma untuk baris berbaris, kedisiplinan makan di pos militer, di akademi militer. Tapi ini kan simbol-simbol yang dipertontonkan ke publik, di mana publik rasanya masih punya cukup trauma gitu ya, trauma yang cukup besar terhadap militerisme gitu. Gimana? Ada anggapan seperti itu? Saya begitu masuk di Akmil ya, ada satu yang Saya waktu masuk di Akmil. Iya. Semua koka pasti pernah punya mimpi ini. Ini kayaknya orang gagal Akmil semua yang ikut. Mayoritas gagal Akmil. Pasti orang harapan orang tua gagal Akmil. Ini yang kita mau cerita. Kasih dulu. Pak Presiden itu dalam kesempatan pertama sudah mengatakan bahwa Anda yang sekarang ini ikut dalam retreat Kabinet Merah Putih adalah putra dan putri terbaik bangsa melalui seleksi yang panjang gitu loh Bang. Memori saya itu teringat pas saya SMA, ada senior saya gitu ya, paling pintar di sekolah. Dia daftar Angkatan Darat. Waktu itu masih AKBD Angkatan Darat, nggak lolos. 2 kali daftar, ketiganya baru lolos masuk di Akmil untuk Angkatan Laut. Akademi Angkatan Laut. Sehingga bagi kita ini ada penyesuaian yang sangat pas. Dari dulu sampai sekarang, kalau kita bicara tentang kualitas, kita bisa sampaikan bahwa masih lebih bisa kita jamin kualitas orang-orang yang lulusan Akmil ini kan kualitas yang terbaik, Pak. Kualitas yang terbaik, Pak. Branding itu masih terjaga. Branding itu masih terjaga dan branding terbaik itulah yang ingin disematkan kepada Kabinet Merah Putih hari ini.
Banten argumen paling Banten ya. Merasionalisasi ini ya. Trauma masih ada lowongan yang divisi. Apa masuk ambil juga dulu. Ngomong lagi makanan kurus. Iya. Kurus berat cuma dulu SMA 50 nggak mungkin. itu udah adu putih itu Bang ya. Ada Mimpi pun nggak berani itu Bang ya. Nah, mimpi nggak berani kita. Jadi orang itu mungkin seolah menerima sebuah istilah itu dengan taken for granted aja. Coba lihat seluruh hasil survei, semua pollster, setiap pertanyaan institusi mana yang Paling mendapatkan kepercayaan paling tinggi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, paling tinggi TNI. KPK aja pernah di bawah parpol Bang. Paling tinggi itu TNI dan nggak pernah geser. Di bawah DPR. Iya. Dan nggak pernah geser. Jadi memang ada yang meributkan itu, yang nyinyir soal Iya. militer dan segala macam, tapi itu ya kelompok tertentu lah, bukan keumuman dan bukan kelaziman masyarakat Indonesia. Karena kalau begitu ditanya, terserah aja, bebas aja polster mana, pilih aja, lihat aja tingkat kepercayaan tertinggi terhadap institusi mana, selalu yang tertinggi. Oh jadi di back mind publik itu sebenarnya pengen juga melihat apa Loh, ya kemarin itu- kesakralan dan ya, kebesaran. kemarin itu kalau tentara mau- ya, kalau bukan mau ini- traumanya yang malah yang dominan ya Bang. Kita datang itu, kita juga kaget loh. Kita kan kalau presiden datang disambut rame apa segala, kita kan ya ada yang terkenal lah, tapi kan sebagian besar nggak terkenal amat. Kita datang itu rame loh masyarakat di depan, Iya. di depan itu. Pas pulang lebih lagi. Betul. Oh yang Kalau pas pulang itu minta iya. salaman semua. Iya. kalau Raffi Ahmad begitu Kalau Raffi Ahmad aja. wajar lah. Ini betul. kita minta salaman, selamat ya Pak, amanah ya Pak, selamat dia. Selamat apa nih? Selamat udah lulus Akmil tuh ada. Ada yang ngomong, selamat. Alhamdulillah kata 2024. Yang kayak gitu-gitu tuh mesti dukungannya besar nih, Iya. tinggi. Nggak cuman kumpul orang dada-dada, nggak, mereka nyalamin. Jadi gagah juga kita keluar kemarin itu, keluar gerbang gitu kayak gagah karena semua masyarakat nyalamin kita sebelum naik bis gitu. Jadi nggak ada tuh yang menurut saya ya, yang bilang trauma itu kelompok kecil yang ya kita tahu lah teman-teman itu bagaimana dulu gitu. Mungkin punya pengalaman yang berbeda, tapi sebagian besar masyarakat tidak melihat seperti, justru senang. Kayaknya kemarin kalau kita ada cebur-cebur lumpur, masyarakat lebih happy lagi kayaknya. Kalau Iya. ada berayun-berayun kita kan pakai tali itu mungkin lebih happy lagi. Jadi bukan masyarakat. menormalisasi Nggak ada. militer way gitu ya dalam Iya. Sebenarnya Pak Prabowo kan juga bilang, sebenarnya di dalam berbagai perusahaan pun sebenarnya istilah-istilah dalam kemiliteran itu dipakai, cuma ditambah-tambahin aja. Chief officer itu kan istilah ketentaraan, istilah militer, cuma ditambahin Chief Executive Officer ya, di perusahaan dia gitu. Chief Finance Officer jadi direktur keuangan dia kan gitu. Iya. Jadi chief apa lah? chief business ya. COO misalnya. CTO. Jadi tapi chief officernya itu kan istilah Tentara. kemiliteran, istilah ketentaraan. Jadi diadopsi dari berbagai organisasi, dan perusahaan yang sukses kan pasti juga perusahaan yang efektif kan. Perusahaan yang jalur komandonya jelas, tidak dibiarkan orang seenaknya berselisih paham, tapi begitu keputusan sudah diambil ya semua Ya. taat sama keputusan. Kan organisasi yang paling efektif kan organisasi Militer. militer. Tapi ini kan bukan kemudian mendidik semua orang kamu harus jadi militer, kamu harus enggak kan? Ini kan bisa, Bang. nggak bisa nih sudah. Pengen abang mungkin pengen. Tumbikar ini pengen juga dia. Tapi memang ada perasaan gagah itu ada. Ada betul. Ada. Ada ya? Begitu Perasaan pakai gagah ada? itu nggak bisa dipungkiri. Ya, ada Begitu pasal lebih ganteng ini ada kan. perasaan lebih ganteng itu. Kita nambah 20%. Bahan bajunya lebih bagus mana sama Kokam tuh? Itu sama kayak perasaannya. Itu sama kayak perasaannya kalau kita nyetir mobil tertentu. Iya, iya. Oh iya. Tiba-tiba kita ngerasa ganteng kan? Iya. Nah, ini pakai baju ini kita juga ngerasa ganteng. Atau pakai plat mobil tertentu. Atau plat mobil tertentu. Ah, Masalah orang anggap ganteng juga kan urusan lain. Urusan lain. Iya. Penting perasaan kita. Itu perasaan kita. Kata teman-teman di sana itu yang penting percaya diri dulu. Iya, level of confidence juga naik ya jadi. Coba perhatikan deh, menteri-menteri, wamen-wamen yang posting di sosial media, saya yakin lebih banyak postingannya yang berbaju Loreng, loreng loreng. dibandingkan berbaju biasa. Sejak di Hercules bang, udah Kalau di pada Hercules itu posting juga ini. pengalaman yang kalau saya sih baru pertama kali tuh naik pesawat duduk nyamping itu. Sama Bang, saya Ada? first time itu, first time. First time? Iya. Berarti Untuk abang nggak pelatihan pernah kokam nggak dikirim ke Hercules Anda? nggak pernah mudik abang dulu naik Hercules ini kan mudik Berarti murah naik ini. bis kita dulu. Iya, paling murah ini. Tapi kan di dulu. luar kebisingannya, naik Hercules itu lebih tenang Bang. Lebih tenang sebenarnya. Udah jadi ahli aviasi pun harus. Yang dulu di samping saya, Kita kemarin lebih tenang karena kita rame aja. Kita rame aja. Iya. Gue pernah naik Hercules kali itu. Tapi kita beda-beda. Nih Fikar naik Herculesnya pas balik Pas Jakarta. balik, ya. Kalau saya pas berangkat ke Oh pas pulangnya naik pesawat ini. naik pesawat TNI AU saya. Oh iya. Iya. Ya. ada perbedaan Pak. Naik pesawat TNI AU dan naik pesawat komersil itu ada perbedaan. Walau desainnya sama. Sama Boeing, sama Boeing ya? Kalau komersil itu kan dia masih menghindari awan. Nah, kalau TNI AU ini dihajar aja Bang. Iya. Atau kebalik tuh. Iya. Awan menghindari dia. Minggir tentara lewat. Awan minggir dulu kan. Bang Arsan ngomong chief nih kan. Apa? Lu ingat siapa kalau dengar chief nih? Bang
tapi bondingnya apa efek bonding itu buat abang pribadi ya dan buat ini kan ini udah Kalau- ini kan Kalau saya sih postmortem ini kan udah kerasa mungkin nih bang. terkait dengan PCO ya kan, saya juga bukan apa ya, kan kita harus tahu diri kan saya bukan prominent figure di politik Indonesia. Kita ini kebetulan dapat kepercayaan aja sama Pak Prabowo untuk Enggak kebetulan abang berusaha lah. kebetulan maksudnya dapat anugerah lah. Kepercayaan itu dapat anugerah buat inilah kepercayaan untuk mimpin sebuah kantor. Dan sebenarnya kantor ini kan juga bukan kantor yang misalnya yang udah terkenal kayak kementerian apa. Tapi dengan adanya acara kemarin itu, ya banyak sekali yang menteri-menteri, kementerian-kementerian yang justru datang ke kita, yang bilang nanti tolong dampingi ya soal komunikasi ini. Jadi kita dapat invitation gitu loh, Iya. untuk bisa membantu. Padahal kita udah bikin nyusun rencana nih, nanti kita mau jadwalkan ketemu sama menteri ini, menteri ini untuk silaturahmi. Udah jadi kawan duluan. Jadi kawan duluan nih. diciptakan ruang temu oleh Pak Prabowo untuk saling bertemu satu Saling sama lain bertemu ya, dan Bang, ya? kan kita nggak bisa kerja sendiri kan, pasti ada irisan, ada hubungan dengan Iya, kementerian dan lembaga lain kan. Ya, betul. Ini hari ini saya terima itu Badan Investasi Danantara di kantor. Apa, Bang? Langsung koordinasi. Nah ini nanti gue pengen Ya, soal ini ya, nanti gue enggak, pengen itu urusan lain nanti. Iya, iya, iya. Tapi nanti Itu Pak Mulyaman Hadad. Oh. saya terima itu di kantor tadi Badan Investasi itu untuk sinkronisasi komunikasinya. Besok sudah ada dengan kementerian lain. Ini sampai hari Jumat penuh nih dengan beberapa kementerian. Hasil dari retreat. Hasil dari retreat. Kalau nggak ada retreat, kita pasti ada Iya. punya kesungkan untuk memulai. Dan rapat kabinet tuh nggak mungkin juga abang bisa berinteraksi Nggak bisa langsung selama itu ya, formal. sedalam itu ya, Bang. Tapi dengan kemarin itu memang nggak 100% tapi 90% lah kalau saya hitung-hitung sih 90% kita kenal, Iya, iya. kita pernah lihat muka, kita pernah ngobrol gitu. Jadi kalau sudah memulai pembicaraan, memulai mau ketemu silaturahmi, mensinkronkan agenda, kayaknya kesungkaran itu udah berkurang jauh lah. Ya, betul. Nah. Dan dari 10 kesungkarannya mungkin tinggal 1 lah gitu. Tinggal 2 kalau sungkaran. Karena sudah merasakan baris berbaris Karena sudah bersama. merasakan, Iya udah kan? naik Bukit Tidar bersama. Iya. termasuk menduduk bareng Caimin dan Gus Ipul. Ya. Itu terjadi di situ. Terjadi. Ah, gimana, Kan gimana cerita? ada dalam satu rumpun koordinasi pemberdayaan masyarakat. Iya, iya. Oh, ada- Menko- Dengan Menko Pemberdayaan Menko-nya Masyarakat. Oh iya satu. Menko apa ya? ini pada rapat sendiri Bang ya? Rapat Ya, sendiri. jangan lupa di sana menteri-menteri itu rapat Apa? kerja, disediakan ruang buat mereka meeting. Karena kan DPD kita akan misalnya mengejar quick win kan, quick win untuk 100 hari ke depan dan perencanaan jangka panjangnya. Nah, itu DPD dipimpin langsung oleh di bawah Kemenko apa? di bawah Caimin juga, Bang Karding. Oh gitu. Oh rumit Jadi ya. Ilmu hitam yang putih nih Kan kan. agak rumit ya. Jadi Kementerian Koordinator paling rumit itu ya. Enggak juga, Satu ekonomi waktu, juga rumit. pas- Enggak ada Gus Ipul, ada Bang Karding, ada Caimin. Pak Erlangga, Pak Basuki Oh iya sama-sama. sama. Tapi itulah pentingnya ini tuh untuk kerumitan-kerumitan itu hilang. Oh Dan iya. kemarin betul. kelihatan jauh lebih cair. Sangat-sangat. Sangat cair mereka. Bang Karding sendiri cerita ke kita bagaimana seumpamanya komunikasi ya, terkait kementerian kami ya, kementerian baru ya, sebelumnya kan Badan Pelindungan Pekerja Migran itu kan sangat terkait dengan Menteri Luar Negeri, sangat terkait semuanya dengan Menteri Kelautan, dengan Menteri Perhubungan tentang awak ABK kapal gitu kan, kemudian dengan kepolisian itu sendiri dan alhamdulillah dasar basic komunikasinya itu udah terbentuk di Magelang kemarin itu. Perkara ada perbedaan kepentingan setelah itu ya Itu tadi Minim- kenapa ini. Pak Presiden selalu menekankan tentang loyalitas. Jadi tidak ada lagi ego sektoral. Semuanya Ego pimpinan. kelompok. jeper juga kita lihat pin abang-abang ini. Oh iya Bang. Di Vio besok lu bikinin gua pin dulu lah. Apa kayak gambarnya lu bikinin Itu udah banyak dibilang sama teman-teman. Iya. Ini bisa dibikin di Pramuka dan di Senen. Iya. Saya bilang yang tidak bisa dibikin di Pramuka dan di Senen apa? Motor patwalnya. Iya betul. Susah itu. Susah itu. benar. Tapi susah. Susah. saya akhirnya memahami Itu begini. berat. Biar impor 100% dulu. Kita akhirnya memahami Gua kira begini, gua kira kebijaksanaan kayak gua ngomong biasa. Ya tanggung jawab. Ya ternyata motor patwal. Materialnya emang dia Tapi Arahnya ini begini. Di Magelang akhirnya Bukannya Anda udah pakai panwas sebelum jadi pejabat? akhirnya dalam perenungan itu kita tahu persis bahwa panggilan tugas oleh negara itu kita maknai pada dua hal. Pertama itu adalah panggilan pengabdian, Bang. Panggilan pengabdian itu kan ya motivasi dalam diri untuk berbuat yang lebih kepada negara kita. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, panggilan tugas oleh negara itu adalah panggilan kehormatan. Kehormatan ini kan tidak bisa dinilai dengan uang, Bang. Ya. Banyak orang yang bergabung di sini itu meninggalkan profesi yang tidak bisa dibandingkan dengan pendapatan di kabinet, gaji di kabinet jadi anggota kabinet tidak bisa, Pak. Ibu Sri Mulyani sebagai manajer direktur di World Bank beliau tinggalkan demi apa, Bang? Demi kehormatan. Uang gaji kita ini paling cukup untuk biaya ngopi-ngopinya teman-teman, dinikmati sesaat gitu kan. Tapi kalau kehormatan ini, Bang, Tuh. sampai anak cucu Bang bisa kita wariskan, Bang. Betul. Ada foto ini kakekku ini dulu. Pakai baju komcat. Kalau balik ke Tapi kementerian benar juga. Ini kan BPBM ada psikologis, fotonya. ya. Psikologis mungkin kelihatan sepele tapi
Dinda kan SK-nya baru tanda tangan satu menteri, satu presiden Satu kan? presiden. Saya sudah tanda tangan 2 presiden. Pasti kita beginian nih Bang ya. Dekat-dekatnya dua nih. Ini urusan yang kelihatan apa ya, remeh. biasa ini, tapi pas dilihat bangga juga gitu loh. Iya, iya, Ada perasaan yang itu mungkin memang nggak bisa diukur lah. Betul. Yang nggak bisa dikuantifikasi, itu cuma bisa dirasakan sendiri gitu loh. Jadi Iya. itu yang membuat juga spiritnya, oh ya kita harus jaga kehormatan ini, kita jaga amanah ini yang kayak gitu-gitu tuh.